Atau justru memang ini ada sebuah hal mistis yang terdapat dari lukisan tersebut gitu. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo J gang, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, hari ini kita akan membahas tentang sebuah fenomena The Crying Boy alias bocah menangis ya kalau dalam bahasa Indonesia. Ini adalah sebuah cerita tentang lukisan nih geng. Terjadi pada tahun 1980-an. Sebuah lukisan yang dikenal dengan sebutan The Crying Boy dianggap membawa sebuah kutukan. Pernah terjadi sebuah kebakaran yang sangat hebat di saat itu. Namun lukisan The Crying Boy ini justru baik-baik saja dan tidak terbakar. Banyak orang yang berspekulasi menganggap kalau kebakaran atau bencana di saat itu yang terjadi itu disebabkan oleh lukisan The Crying Boy ini. Jadi kenapa rumah-rumah yang kebakaran tersebut bisa ludes terbakar sementara lukisan The Crying Boy ini tidak ludes terbakar? Itu justru karena memang penyebab dari kebakaran ini adalah si The Crying Boy sendiri. Timbul sebuah pertanyaan, apakah benar lukisan ini menjadi penyebab dari kebakaran tersebut? Oke, hari ini kita akan membahas secara tuntas lebih dalam tentang lukisan The Crying Boy ini. Let's go. Kisah lukisan The Crying Boy ini berawal dari sebuah bencana kebakaran yang terjadi di sebuah kota yang bernama Rotherham dari sebuah keluarga milik pasangan Ron and May Hall. Pasangan ini tertimpa musibah kebakaran, namun musibah tersebut diklaim penyebabnya adalah sebuah lukisan yang menggantung di dinding rumah mereka nih geng. Lukisan The Crying Boy ini adalah sebuah lukisan yang bergambar seorang anak yang sedang menangis, dan lukisan tersebut menjadi satu-satunya benda yang tidak ikut terbakar dalam musibah kebakaran di rumahnya Ron dan May Hall ini. Meskipun setelah diselidiki geng, kasus kebakaran ini sebenarnya penyebabnya adalah sebuah panci yang hangus terbakar di dapur mereka. Namun tetap saja keluarga ini beranggapan kalau lukisan tersebutlah pembawa sial atau penyebab dari kebakaran di rumah ini. Lalu salah satu adiknya Ron yang bernama Peter Hall yang bekerja sebagai pemadam kebakaran mengatakan kalau setiap kali dia menangani kasus kebakaran, memadamkan api yang membakar rumah-rumah penduduk, dia sering kali menemukan lukisan anak menangis ini alias The Crying Boy ini ditemukan sering kali tidak ikut terbakar, tidak ikut hangus bersama rumah yang terbakar gitu. Aneh ya bisa jadi, tapi menurut gua kayak apa cuma kebetulan atau justru memang ini ada sebuah hal mistis yang terdapat dari lukisan tersebut gitu. Lukisan ini benar-benar tidak ikut terbakar geng. Kalian bisa lihat sendiri, lukisannya itu benar-benar seperti terlindungi oleh sebuah kekuatan magis dan benar-benar mempunyai sebuah pelindung alias sesuatu yang tidak bisa termakan oleh waktu, tidak bisa dihancurkan oleh api, sekaligus tidak bisa juga ya termakan oleh usia mungkin ya, karena api saja yang sudah membakar lukisan ini tetap aja tidak mempan. Fenomena yang sangat aneh ini, fenomena yang sangat penuh misteri ini ternyata terendus oleh sebuah surat kabar harian yang bernama The Sun. Nah, surat kabar The Sun ini langsung mempublikasikan mengenai kutukan lukisan The Crying Boy ini di halaman surat kabar mereka dengan judul Blazing Course of The Crying Boy pada tanggal 4 September 1985. Jadi kejadiannya ini udah cukup lama banget nih geng. Setelah surat kabar ini beredar, betapa kagetnya pihak The Sun. Mereka mendapatkan banyak laporan dari warga atau dari masyarakat tentang pengalaman mereka ketika mengalami hal yang sama, yaitu mereka mendapatkan suatu pengalaman yang sangat mistis yang berhubungan dengan lukisan tersebut. Jadi seperti mereka itu pernah mengalami kebakaran, namun sama persis kejadiannya lukisan menangis tersebut tidak terbakar. Jadi sebenarnya lukisan ini sudah diproduksi massal geng, dengan bentuk dan tekstur yang sama, wujud yang sama, visual yang sama. Jadi ketika hal itu diwujudkan dalam bentuk visual gambar, itu langsung mengandung kutukan gitu, dan itu semacam kebal terhadap musibah kebakaran gitu.
Jadi posisinya ini lukisannya nggak cuma satu, jadi sudah dikopi begitu banyak. Namun setiap kopiannya itu secara otomatis semacam mengandung sebuah kutukan. Namun geng, pemberitaan yang dibuat oleh surat kabar harian The Sun ini sontak saja membuat warga Inggris di saat itu merasa panik banget dan heboh banget mengenai lukisan ini. Padahal pada kenyataannya para pihak pemadam kebakaran sama sekali tidak mengeluarkan statement tentang adanya lukisan yang berbau kutukan ini. Jadi mereka tuh tidak pernah mengatakan kalau kejadian atau musibah kebakaran yang mereka tangani tersebut adalah disebabkan oleh lukisan yang ada di dinding. Enggak, karena para pemadam itu mengatakan kebanyakan kebakaran yang terjadi di saat itu pertama karena panci penggorengan, konsleting listrik, lalu membuang puntungan rokok sembarangan. Nah, itu hal-hal yang menyebabkan kebakaran ini kalau menurut pemadam kebakaran gitu ya. Namun pada saat itu masyarakat yang sudah terhipnotis dengan pemberitaan dari surat kabar harian The Sun, mereka tidak memperdulikan kenyataan kalau pemadam kebakaran itu tidak pernah memberikan sebuah statement tentang lukisan ini. Jadi mereka ya udah menelan mentah-mentah apa yang diberitakan oleh surat kabar harian The Sun. Sampai akhirnya para masyarakat Inggris di saat itu mengumpulkan semua lukisan yang berhubungan dengan The Crying Boy ini. Mereka mengumpulkan sebanyak-banyaknya yang tersisa di Inggris di saat itu dan akhirnya membakar lukisan tersebut secara massal. Bayangin geng, gara-gara sebuah lukisan menghebohkan hampir satu negara. Asal mula lukisan The Crying Boy ini diciptakan atau dilukis oleh seorang pelukis asal Italia yang bernama Giovanni Brogolin dan mulai diproduksi secara massal pada tahun 1950-an. Ini cukup jadul banget ya geng ya. Klasik parah. Lukisan ini tersebar di seluruh Eropa nih geng, gak cuma di Inggris ternyata. Ada sebuah cerita yang mengatakan kalau seorang anak yang menangis di dalam lukisan tersebut yang dilukis oleh Brogolin itu adalah seorang anak yatim piatu yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya karena orang tuanya ini mati di dalam sebuah bencana atau musibah kebakaran geng. Jadi orang tuanya ini mati terbakar gitu geng. Lalu beberapa waktu kemudian anak yatim piatu ini meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan. Namun ada juga dalam versi hal lain yang mengatakan kalau si anak yatim piatu ini sebenarnya tidak meninggal karena kecelakaan geng, tapi justru dia itu dianiaya dan kemudian meninggal dunia. Arwah dari sang anak ini lalu menghuni lukisan tersebut dan mencoba untuk membalas dendam gitu ya, yang menyebabkan kebakaran terjadi di studio seni sang pelukis lukisan ini. Namun ada hal yang aneh, bagaimana bisa kalau memang itu adalah arwah dia yang masuk ke dalam lukisan tersebut dan menyebabkan kebakaran pada studio si pelukisnya sendiri. Sementara ada 30 sampai 40 kasus rumah kebakaran yang terjadi di wilayah Inggris. Apakah semuanya itu adalah tanggung jawab dari si lukisan ini? Belum tentu kan geng. Kalau memang lukisan ini ada energi mistis ya gitu ya, masa iya tidak tercium oleh paranormal yang bisa mendeteksi kemunculan makhluk halus yang menyebabkan kesialan ya, bisa dibilang kesialan karena kebakaran yang merugikan orang lain. Namun geng, lukisan The Crying Boy ini memiliki banyak versi. Bahkan ada sebuah versi yang memperlihatkan seorang anak perempuan yang sedang menangis. Lalu lukisan-lukisan ini kebanyakan mengambil objek anak kecil berusia 6 sampai 10 tahun yang sedang menangis. Cukup aneh bukan geng? Kenapa si pelukis kok seperti terobsesi banget kepada anak kecil yang menangis? Bukankah menangis itu adalah salah satu cara orang lain untuk mengekspresikan bahwa dia itu sedang bersedih? Karena banyak versi dengan menangis. Ada yang menangis terharu, ada yang menangis bersedih, ada juga yang menangis karena tidak kuat menahan sebuah lelucon sambil dia tertawa dan menangis bahkan mengompol gitu ya. Namun di kasus ini yang digambarkan adalah sesosok anak kecil yang sedang menangis sedih. Gak tahu kenapa. Apakah benar cerita yang dikatakan tadi? Dia menangis karena sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dalam kecelakaan dan dia menjadi yatim piatu. Menurut kalian gimana geng? Silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah.